Katanya, ada banyak hal yang akan kita dapatkan dari sebuah perjalanan. Tentang sebuah jati diri, kisah, perjuangan, hingga sejarah. Apalagi perjalanan di tanah Indonesia yang begitu luas dan indah akan sangat bermakna dengan segala keragaman yang dimiliki, meliputi suku, ras, budaya, bahkan agama dan kepercayaan. Secara umum, Indonesia telah mengakui 6 agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain ke-6 agama tersebut, Indonesia juga menganut berbagai kepercayaan, diantaranya animisme dan dinamisme. Animisme merupakan kepercayaan terhadap makhluk gaib atau roh halus. Sedangkan dinamisme lebih kepada kepercayaan terhadap benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Di samping keragaman agama dan kepercayaan, keragaman budaya juga turut mewarnai keindahan Indonesia. Bahkan, Indonesia kaya akan budaya lintas zaman, seperti peninggalan sejarah zaman megalitikum yang tersebar dari Pulau Sumatera hingga Papua. Salah satunya berada di Kabupaten Bondowoso. Lebih dari 1.400 situs peninggalan megalitikum tersebar di 23 kecamatan di Kabupaten Bondowoso, yang mana termasuk paling banyak sewilayah Tapal Kuda, Jember, Lumajang, Situbondo, Probolinggo, dan Banyuwangi. Ngomong-ngomong soal peninggalan sejarah, kali ini tim Shibets Peace berkunjung ke pusat informasi megalitikum yang berlokasi di Desa Pekauman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso. Selain menjadi tempat wisata cagar budaya, Pusat Informasi Megalitikum Kabupaten Bondowoso juga sebagai tempat edukasi bagi pelajar dan objek penelitian mahasiswa lokal maupun asing. Terawat dan terjaganya situs peninggalan zaman megalitikum, ternyata ada peran penting jupel atau juru pelihara perempuan, yang mana sewilayah Tapal Kuda hanya di Kabupaten Bondowoso yang terdapat juru pelihara perempuan. Saya Ibu Fatmawati, Jupel Nogosari, sudah 7 tahun di pusat informasi ini kerja. Terus berapa banyak situs yang Ibu? 9 situs ya Bu ya. Baik. Kalau saya ya, kebetulan saya jadi juru pelihara itu di situs Tanah Wulan. Tanah Wulan itu Maesan Pasar ke Barat, kira-kira sudah berapa ya? 2 atau 3 kilo lah ke arah sana. Saya jadi jupel itu mulai tahun 2018 itu, dan kebetulan ikut suami pertamanya. Berapa banyak situs yang? Kalau situs yang di Tanah Wulan itu, kalau yang saya sendiri itu 40 cuman. Tapi kalau yang sama suami itu 137 semuanya itu. Kalau saya itu pertamanya awalnya itu ikut suami. Nah, sebetulnya kalau di Bondowoso itu pertama yang jadi honorer itu adik ipar saya, adik suami saya. Iya, kebetulan pada waktu itu adik saya itu kerjanya keluar kota. Jadinya ya mungkin dia sadar diri, tidak bisa kerja, akhirnya mengundurkan diri, digantikan ke saya. Itu. Jadi saya tuh awalnya ya 2018 itu sudah. Akhirnya saya juga ikut terjun di ini situs. Ya lama-lama juga kayak ketagihan ya, kok seneng gitu. Seperti itu. Menikmati. Ya itu. Ya.
Iya. Sudah 4 tahun. Iya, baru 4 tahun ya. Oke. Karena awalnya itu kan bapak, terus di Nogosari itu kan jupelnya 2. Kebetulan yang satu itu sudah sakit terus sampai akhirnya meninggal. Nah, waktu itu dari kantor ada kebijakan harus ada temennya, Pengganti. harus ada pengganti. Jadi dalam satu situs itu kan minimal itu kan 2 orang. Jadi bapak ibu sendiri itu kan memang sudah jupel. Terus yang satunya itu kan meninggal. Jadi otomatis harus ada penggantinya. Jadi ibu itu waktu itu Diusulkan. awalnya itu diusulkan sama bapak, nggak mau karena temannya itu laki-laki semua gitu. Oke. Nah, selama itu ibu disuruh ngajukan Lamaran. lamaran, Kayak tapi lamaran. selama 2 tahun nggak ada respon. Oh. Tahu-tahu selama 2 tahun itu ibu dapat kabar kalau ibu diterima gitu. Penantiannya itu selama 2 tahun nggak ada respon. Sampai 2014 sampai 2016 alhamdulillah ibu diterima gitu. Oke. Mungkin pertama itu ingin merawat peninggalan zaman dulu. Itu mungkin pertamanya itu. Kita merawat, kok lama-lama itu menikmati. Kalau ibu sendiri pengen lebih dekat, selain ibu pengen lebih tahu gitu sejarah itu seperti apa gitu. Kalau menurut ibu, karena kan kalau dilihat dari ibu kan cuman lulusan SMP, jadi kan mungkin kurang. Ingin lebih tahu lah Lebih tahu sejarah itu. itu seperti apa gitu. Terus peninggalannya, apalagi kebetulan ibu kan juga orang Bondowoso, jadi ibu itu pengen Merawat peninggalan itu. peninggalan yang ada di Bondowoso gitu. Berarti kecintaan terhadap kampung halaman. Iya. Salah satunya seperti Betul. itu. Oke. Awalnya ibu kan memang ragu karena itu ibu nganggap teman-teman itu kan semua laki-laki. Ya. Itu cuman kalau nggak salah waktu ibu itu pertama masuk itu kalau nggak salah itu 4 orang. Tapi ibu itu punya semangat. Selain dorongan dari bapak sendiri, ibu itu punya semangat. Perempuan gitu harus bisa juga seperti laki-laki. Meskipun istilahnya kayak kalau dilihat dari lulusannya ibu cuman seorang SMP gitu. Jadi ibu harus semangat gitu dah. Mungkin biar ini selain ibu juga cari pengalaman, Cari penghasilan. ya itu betul Mbak. Cari penghasilan. Jadi biar jadi motivasi buat yang perempuan gitu. Bisa juga. Yang biasanya ibu kan orangnya memang kurang pede. Jadi biar punya semangat gitu dah. Ya. Berarti memang dorongan dari keluarga, dari orang tua, dari bahkan orang tua. dari ibu sendiri yang percaya diri bahwa ya kalau laki-laki bisa, saya juga Iya, harus bisa. juga, gitu. Jadi tidak terhalang oleh jenis kelamin Iya. seperti Betul, itu ya betul. Bu ya. Oke, kesempatannya semua sama. Sama. Yang penting kita punya niat terus berusaha gitu. Oke. Pertama itu mungkin nilai sejarahnya. Sejarah yang dulu biar tidak punah. Satu itu, mungkin kedua edukasi. Biar bisa jadi pendidikan buat terutama saya sendiri, anak-anak kita yang masih sekolah itu. Terutama itu juga bagi masyarakat sekitar itu, kalau masyarakat awam itu biar tahu kalau ini nilai sejarahnya tuh begitu besar begitu, seperti itu. Bahkan orang-orang pribuminya sendiri, orang warga asli kampungnya juga banyak yang masih belum paham tentang Iya. situs megalitikum ini ya Bu. Iya. Ya. Jadi ibu hadir, peran ibu di dalam masyarakat itu ya untuk menjelaskan kembali, memberikan wawasan terkait dengan pentingnya menjaga situs megalitikum. Iya. Gitu ya Bu. Iya, tadi juga kita pagi-pagi datang ke sini tuh ada siswa-siswi dari Lumajang. Iya, ya, dari dan MA peran itu kebetulan. ibu juga tidak hanya merawat, tidak hanya membersihkan, Menjelaskan juga itu itu. tadi memberikan arahan, penjelasan terkait dengan situs-situs ini, yang mana
secara tidak langsung ibu juga berperan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Sebagai guru. Iya betul. Guru tidak langsung. Betul, supaya tidak lupa akan sejarah. Iya, iya betul itu. Baik. Oke. Pertama itu dari masyarakat sekitar ya. Itu yang awal mulanya itu apa ya, menganggap kita itu sebagai apa istilahnya ya? Benar katanya Mbak An, kayak orang nggak waras membersihkan batu, itu loh, batu kok dibersihkan gitu loh, seperti itu ya. Tapi ternyata Awalnya itu bukan sembarang batu. lah ya itu. Terus yang kedua itu kadang di sekitar batu itu masih di apa ya? Buang sampah di sekitar itu. Sudah kita bersihkan ya, sudah kita bersihkan tetap aja masih dibuang sampah. Nah, akhirnya kita kasih apa ya? Kasih penjelasan ke masyarakat kalau Bu, kalau batu itu ada sejarahnya, nilai sejarahnya, kita bersihkan, kita rawat. Tolonglah jangan buang sampah di situ, seperti itu. Jadi Kasih Ibu penjelasan. jelaskan secara baik-baik Ya, kepada ya. masyarakat gitu ya Bu ya, bahwa ini batu yang perlu kita jaga, Ya. peninggalan sejarah seperti itu. Kadang juga kita kasih tahu kalau batu ini milik negara, sampai seperti itu. Kalau kita merusak batu ini, itu ada sanksinya, ada undang-undangnya, sampai seperti itu gitu masyarakat itu. Berarti Ya. menunjukkan rasa tanggung jawab Ya. juga ya Bu ya. Ya, alhamdulillah akhirnya mereka mengerti, sudah juga merawat juga, akhirnya seperti itu. Mereka juga mengerti. Iya. Ketika kita ketemu di lokasi, kebetulan ya, kalau yang di sekitar rumah itu sudah sadar lah, sudah mengerti. Kan ada yang di sawah-sawah mereka itu. Nah, itu kadang kita ketemu di sawah itu sama pemiliknya, ya kita kasih tahu pelan-pelan, beri pengertian, pengarahan itu. Ya alhamdulillah akhirnya juga ngerti. Kita diberi ruang untuk daerah sekitar itu. Itu. Berarti Ibu dengan ya mau nggak mau harus berani untuk menyampaikan gitu Ya. supaya bareng-bareng sadar, bareng-bareng punya tanggung jawab untuk merawat. Iya. Kalau Ibu Fatmawati sendiri apa nih Bu tantangan yang Ibu hadapi? Kalau ibu sendiri itu mungkin dianggap beda-beda ya, karena ibu itu berhadapan langsung sama orang awam. Pernah kejadiannya itu kalau nggak salah barusan kurang lebih dari 4 atau 5 bulanan, ibu itu dianggap orang gila. Itu langsung Ibu dengar di depan Ibu gitu. Betul, malah bukan cuma satu orang. Kadang itu sampai rombongan pulang kerja, "Ih, itu ngapain itu orang nggak waras, itu bersihin batu loh, dibersihin gitu." Awalnya ibu marah karena ibu orang waras dikatain orang gila, ibu marah. Gak terima gitu Nggak ya Bu ya? terima. Tapi lama-lama ibu kan tiap ibu ada acara kumpul sama teman ya ada yang perempuan, ada yang laki, ibu cerita, curhat gitulah istilahnya. Ibu dikasih spot biar ibu tambah semangat, sudah jangan didengerin gitu. Ibu tambah semangat, lama-lama ibu juga sadar. Karena apa? Ibu kan, ya istilahnya ibu kan meskipun cuma lulusan SMP gitu dah ya, ibu kan juga paling sedikit kan lebih paham Ngerti. dari Mereka. orang-orang yang itulah gitu, yang ibu maksud. Nah lama-lama ibu ketemu, ya udah ibu cuekin. Ketemu lagi, ibu kasih pelan-pelan, "Bah, saya lo di sini nih digaji lo, Bah. Saya ini nggak dari wangsit, bukan orang gila." Lama-lama, alhamdulillah dengan cara pendekatan ibu, bicara, cerita, kalau ini peninggalan nggak boleh dirusak, jadi harus ada yang jaga. Kebetulan saya yang jaga, alhamdulillah. Sudah tidak dikatakan orang tidak waras lagi. Sudah alhamdulillah, bukan alhamdulillah dikatain orang nggak waras. Sudah sadar kalau ibu itu bukan orang nggak waras gitu. Iya itu. Oke, berarti tantangannya cukup berat juga. Ya lumayan lah, lumayan berat. Lumayan, bukan lumayan lagi. Memang Kasih kadang pengertian ke orang itu sulit. Untuk mereka paham itu sulit. Dan tidak cukup sekali ya Bu, Ya, harus berulang iya. kali. Iya. karena setiap ibu itu ke lokasi pasti ibu sering ketemu sama orang itu. Iya. Oke, pasti Pasti. berpapasan dengan masyarakat. Iya, Iya. pasti. Pasti. Dan itu Ibu langsung jelaskan
secara baik ketika bertemu betul, ya. secara pelan-pelan ibu kasih pengertian. Saya lo di sini, Mbak. Saya nih kerja disuruh bersihin ini gitu. Selain Ibu Suhartatik dan Ibu Fatmawati, juru pelihara perempuan lainnya juga memiliki pengalamannya masing-masing dan menghadapi tantangan yang beragam dalam merawat dan melestarikan cagar budaya situs Megalitikum di Bondowoso. Tim She Builds Peace kali ini kedatangan teman dari Peace Leader Indonesia yang bertemu dengan dua juru pelihara perempuan lainnya, yakni Ibu Siska dan Ibu Suzana. Kalau saya sendiri itu mulai dari tahun 2019, sekitar 4 tahunan ya, dari 2019. Kalau Bu Siska, Bu Susan? Kalau saya sudah 6 tahun, alhamdulillah. Oke, wah, lama banget ya berarti. Dan apalagi Pak Siska ini berarti baru bergabung dengan Pusat Informasi Situs Megalitikum Bondowoso. Sebenarnya awalnya itu sebagai pengganti dari saudara saya yang sudah meninggal karena ada kekosongan juru pelihara, jadinya saya yang sebagai penggantinya seperti itu. Oke. Kalau Bu Susan? Sama, saya juga pengganti Bapak karena Bapak berhubung kondisinya kurang sehat, jadi saya sudah menggantikannya. Wah, berarti ini turun-temurun ya ceritanya ya pekerjaannya. Iya. Gitu. Oke. Sebenarnya motivasinya itu karena cagar budaya itu emang luar biasa ya, karena kami itu sudah jiwanya sudah ada di cagar budaya. Bagaimana kami sudah ingin melestarikan cagar budaya agar anak cucu kita mengetahui tentang pentingnya sejarah, tentang pentingnya cagar budaya itu. Sama juga Kalau seperti itu. Bu Susan? Sama seperti itu juga. Kalau untuk diremehkan sebagai juru pelihara perempuan itu sebenarnya tidak ada ya, karena memang dari juru pelihara, teman-teman juru pelihara laki-laki itu memang sangat merangkul kita sebagai perempuan, dimana juga sekarang kan sudah emansipasi wanita, dimana memang tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, jadi kita bisa menunjukkan bahwa perempuan juga bisa bekerja di dalam situs ini seperti itu. Itu terwakili dengan adanya Bu Siska dan Iya. juga Bu Susan sendiri di Iya. sini. Mungkin lebih disiplin ya, teman-teman mungkin lebih disiplin. Terus juga lebih terorganisir semuanya, kayak misalnya masalah laporan, masalah apa, semuanya itu juga lebih tertata seperti itu. Dengan hadirnya perempuan di sini ya. Iya. Karena keuletannya ya Bu ya, Iya. bentuk kasih sayangnya juga hadirnya Iya. perempuan ini memberikan dampak yang positif lagi pada pemeliharaan situs Megalitikum ini. Nah, Ya, dengan adanya pusat informasi Megalitikum itu pastinya kan banyak kunjungan yang dari luar untuk mengunjungi pusat informasi Megalitikum, baik dari pelajar maupun individual gitu. Jadi di pusat informasi Megalitikum itu juga bisa banyak pengetahuan yang bisa didapat dari kita bisa berkunjung ke sini, itu kayak misalnya tentang benda-benda bersejarah, tentang edukasi gitu. Seperti itu. berarti dengan adanya jubir perempuan ini ya, juru pelihara perempuan ini memudahkan gitu ya siswa untuk berinteraksi lebih dalam lagi dengan para juru pelihara gitu ya. Karena biasanya kan lebih mudah nih memberikan interaksi dengan juru pelihara perempuan, para siswa ataupun generasi muda ataupun para pengunjung yang hadir ke sini pun aksesnya lebih mudah, nggak sungkan lagi gitu ya. Oke. Komunikasinya juga lebih enak, lebih juga aman. ya. Banyak juga yang minta
perempuan gitu. Kadang ada juga tamu dari ibu-ibu dharma wanita. Jadi nanti juru pelihara perempuan aja yang dampingin kayak gitu. Betul. Jadi lebih nyaman sebenarnya. Mungkin, iya, mungkin lebih nyaman. Iya. Perempuan. Wah, menarik sekali. Ya. Ya, kalau saya sendiri pernah. Ngapain, Bu? Ditanya. Ngapain, Bu, bersihin di situ? Ya, saya yang tugas di sini, yang bersihkan ini, yang melestarikan ini. Ditanya lagi. Ya, saya kasih arahan, saya kasih penjelasan. Akhirnya dia juga mengerti, begitu. Jadi ya, iya. Ya, tetap dijalani sudah. Terus bagaimana Ibu mengatasi orang-orang yang seperti itu, yang menganggap remeh gitu kerja Ibu di jalan, dianggap bahwa ngapain bersihin batu Ibu, lagi cari wangsit? Iya, mungkin iya. Ya, sabarlah. Ya. Ada upaya untuk mengedukasi mereka kah Bu, agar mereka lebih tahu lagi dengan situs-situs? Iya, mungkin kan sudah ada yang mengerti, yang muda-muda seperti saat ini kan sudah ada di Google, sudah ya mungkin sudah ada yang berkunjung di pusat informasi, jadi kurangan sudah teratasi, sudah banyak yang mengerti gitu. Kalau hambatan dari masyarakat itu sendiri sebenarnya tidak ada ya, dikarenakan memang di Pekauman itu sendiri kan banyak sekali ditemukannya situs bersejarah, jadinya mereka itu lambat laun memang memahami bahwa batu itu tidak hanya sembarang batu. Pastinya mereka sudah memahami bahwa batu itu memang memiliki nilai yang bersejarah, apalagi sekarang kan memang sudah ada pusat informasi megalitikum, jadi pastinya masyarakat itu kan sudah tahu bahwa batu itu emang sangat bernilai harganya seperti itu. Terus kalau hambatan yang mungkin hanya dari laporan dari teman-teman, dikarenakan teman-teman kan jauh apa ya, posisinya itu kan emang ada tersebar di seluruh wilayah Bondowoso, ada yang di pelosok, ada yang di pelosok, jadinya itu terhambat dengan HP sama sinyal. HP kan jarang, kan ada yang sudah ada juga yang dibatasi sama usia, karena emang di juru pelihara itu tidak dibatasi sama usia, karena ada yang sekitar 60 tahun, ada yang 65 tahun kan. Mereka tuh banyak yang kurang fasih sama masalah gadget kayak gitu. Jadi untuk pelaporannya masih terhambat di situ gitu. Berarti dengan adanya keterwakilan juru pelihara perempuan sebenarnya membantu banyak pihak, khususnya di pusat informasi ini, untuk memberikan edukasi lebih mudah lagi terkait situs megalitikum ya, kepada masyarakat, kepada mahasiswa, kepada pelajar seperti itu. Sekarang kan sebagai sudah emansipasi wanita, di mana tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, di mana suatu pekerjaan itu emang sudah apa ya, sudah rata semuanya. Kita tidak harus malu terhadap pekerjaan kita, selagi pekerjaan itu masih halal ya kita lakukan saja. Ya, baik teman-teman semuanya, ternyata keren banget ya, kita udah ngobrol dengan Mbak Siska dan juga Bu Susan terkait keterwakilan juru pelihara perempuan. Ternyata dengan adanya perempuan nih bisa memberikan dampak yang signifikan nih terhadap pemeliharaan situs megalitikum. Jadi perlu adanya perempuan ke depannya agar situs-situs ini agar lebih baik lagi. Kita akhiri travel vlog kita hari ini. Salam perempuan perdamaian. Agensi perempuan di situs megalitikum ini ternyata tidak hanya sebatas melestarikan budaya saja, tetapi juga mampu merawat nilai dan memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga peninggalan sejarah untuk generasi sekarang dan seterusnya. Filosofi rahim yang hanya dimiliki perempuan menjadikan perempuan memiliki kecenderungan merawat, memelihara, dan menjaga hal-hal yang ada di sekitarnya. Maka, keterlibatan perempuan di situs peninggalan sejarah ini sangat penting agar jejak peradaban manusia senantiasa terjaga.